lagi di channel Javelin Quinsha. Hari ini waktunya Javelin bertanya. Hari ini kita akan bertanya tentang doa bersama Ustadz Surata. Oh ya guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya guys. Kita mulai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Javelin? Sehat malam hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini aku mau bertanya tentang doa. Iya. Gimana pertanyaannya? Kenapa sih kita itu harus selalu berdoa? Kenapa kita harus selalu berdoa? Jelas begini. Doa ini yang pertama adalah penting bagi kita umat Islam. Kenapa? Di antaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Saya ulang, ad-du'a mukhul ibadah. Bahwa doa itu adalah otak daripada ibadah. Artinya apa? Bahwa doa ini sangat penting. Kita bayangkan saja kalau manusia ini tidak punya otak bagaimana? Maka kemudian kita tidak bisa hidup dengan baik. Lah, maka ketika kita beragama, otak daripada agama ini adalah doa. Maka sebagai penyempurna ibadah kita, hendaknya kita selalu dan senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Lalu yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Bahwa doa itu adalah bisa menjadi benteng daripada orang mukmin. Maka di dalam situasi apapun kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita berdoa, maka kita tidak menjadi sombong. Karena barang siapa yang enggan dan tidak mau berdoa, maka dia termasuk bagian orang yang sombong. Seolah-olah dia merasa mampu di dalam menghadapi kehidupan, padahal manusia ini adalah sifatnya lemah. Manusia ini sifatnya tidak mampu. Karena kita makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mampu, maka kita harus bersandar kepada Allah melalui perantara doa. Begitu jadi. Terus yang kedua apa? Kalau misalnya kita berdoa, nah, apakah semua doa itu akan dikabulkan? Apakah doa kita, permohonan kita kepada Allah itu pasti akan dikabulkan? Kita sebagai umat Islam harus yakin, hakul yakin, yakni yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa setiap doa kita, setiap permohonan kita kepada Allah pasti dikabulkan. Kita punya keyakinan itu, dan itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Jadi punya keyakinan bahwa setiap doa kita, setiap permohonan kita pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait waktunya, kapan doa kita akan dijawab, akan diijabah, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak pernah tahu kapan doa kita akan dijawab oleh Allah. Tapi yakin doa itu pasti akan dijawab oleh Allah.
semua permohonan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah. Mungkin sekarang akan datang, bisa jadi doa itu akan dijawab oleh Allah ketika kita berada di dunia, atau juga paling tidak doa kita yakin nanti akan dijawab oleh Allah ketika kita berada di akhirat. Begitu jadinya. Masih ada lagi pertanyaannya? Jadi kita tuh harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Harus. Itu bagian daripada keimanan kita bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepada aku, kata Allah. Astajib lakum, maka niscaya aku akan memenuhi apa yang menjadi permintaan. Harus yakin. Nah, gitu ya. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedangkan Allah itu adalah zat yang tidak pernah mengingkari terhadap janji-janjinya. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari terhadap janjinya. Demikian keterangannya, Jeffrey. Oke. Terus supaya doa kita dikabulkan itu harus bagaimana? Oh, ini yang paling penting. Agar supaya doa-doa kita dijawab, dikabulkan oleh Allah, maka di sini kita harus memperhatikan adab-adab atau tata cara ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja kira-kira? Yang pertama, harus dalam keadaan suci. Yang kedua, hendaknya diusahakan menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, pada saat kita berdoa, hendaknya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tiga ini, yang pertama apa tadi? Harus dalam keadaan suci. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, merendahkan hati kita di hadapan Allah. Ya. Yang keempat, waktunya biasanya kebanyakan di malam hari. Loh, kenapa Ustadz harus di malam hari? Karena di malam hari ini sedikit sekali orang yang mau meminta kepada Allah, maka disitulah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaiknya untuk memohon dan meminta kepada Allah. Seperti itu, Jeffrey. Oke guys, segini dulu waktunya Jocelyn bertanya. Nah, lain kali akan disambung lagi. Oh ya teman-teman, tunggu ya pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum. Gimana doanya, Jeffrey? Katanya ini mau tanya-tanya, katanya saya dengar begitu tadi. Hari ini kita akan